Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadiana SPDI, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri Riwe, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Dalam video kali ini, saya akan mencoba membahas tentang koneksi antar materi modul 1.4, yaitu budaya positif. Adapun tujuan pembelajaran dari modul 1.4 budaya positif ini, yang pertama, CGP dapat memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan modul 1.3. Dan CGP juga dapat menyusun langkah-langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Ini merupakan kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Jadi, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam upaya mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti, yakni disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, serta posisi kontrol seseorang, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama adalah disiplin positif. Cara penerapan disiplin positif dengan mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih mengarahkan pada disiplin diri yang tepat, mengontrol diri dalam melakukan sesuatu tindakan. Disiplin positif juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Yang kedua adalah guru memahami motivasi perilaku manusia. Di sini terdapat 3 motivasi perilaku manusia, diantaranya motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan, serta menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Saat guru sudah memahami motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilih motivasi perilaku apa yang ada pada murid-muridnya. Jika murid memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, maka motivasi anak masih berasal dari eksternal, bukan motivasi internal. Sehingga guru berupaya menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Sebaiknya guru menghindari hukuman ataupun pemberian penghargaan yang berlebihan untuk meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Sehingga guru berupaya menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Sebaiknya guru menghindari hukuman ataupun pemberian penghargaan yang berlebihan untuk meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Karena pada posisi kontrol sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, memberi kesempatan bagi murid untuk mempertanggungjawabkan perbuatan atau perilakunya, dan menuntun murid dalam upaya mencari jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi siswa. Pada posisi manajer ini, dalam menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi murid itu sendiri, sehingga tercipta identitas positif pada diri murid. Yang keempat adalah membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai universal yang disepakati tanpa adanya paksaan dan diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan dan dilaksanakan oleh seluruh warga kelas. Keyakinan kelas menjadi tujuan dan fondasi dalam memecahkan masalah yang terjadi di kelas. Dalam membuat keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas, guru memiliki peranan penting dalam upaya mewujudkan terbentuknya
terwujudnya keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas melalui kesepakatan antara guru dengan murid. Keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, mudah dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Dan yang kelima adalah segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan, dengan tujuan nantinya akan menghasilkan generasi yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun kaitan budaya positif dengan materi-materi sebelumnya, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan lebih mudah dalam mencapai tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Selanjutnya, budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yakni berpihak pada murid, mandiri, kreatif, kolaboratif, dan inovatif. Jadi, dengan kolaboratif yang baik antar warga sekolah, serta adanya keyakinan sekolah yang telah disepakati dan dijalankan bersama, maka akan terwujudnya budaya positif pada sebuah sekolah. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Jadi, untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, salah satunya dengan pembuatan prakarsa perubahan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, refleksi pemahaman tentang materi modul 1.4 budaya positif. Pertanyaan pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Alhamdulillah, secara keseluruhan saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang erat kaitannya dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Di sini saya sudah mulai mengimplementasikan di sekolah saya, terutama bagi murid saya, apa yang saya pahami dan dapatkan dalam modul ini. Jujur, materi yang ada di modul ini sangat tertarik bagi saya karena setelah saya mempelajari modul ini, banyak sekali hal yang belum saya ketahui yang seharusnya diketahui dan dipahami oleh seorang pendidik. Hal yang sangat menarik bagi saya dan di luar dugaan saya yaitu saat mempelajari motivasi perilaku manusia, salah satunya penghargaan. Yang sebelumnya saya menganggap semua penghargaan itu baik. Ternyata tidak selamanya penghargaan itu baik bagi murid kita, dikarenakan dengan penghargaan ini dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Pertanyaan yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini adalah jauh sebelum saya mengikuti program guru penggerak dan mempelajari modul ini, saya sering memposisikan diri saya pada posisi kontrol penghukum, di mana saya sering memberi hukuman secara sepihak kepada siswa saya yang melanggar aturan. Namun, setelah saya belajar tentang modul ini, saya memposisikan diri saya pada posisi kontrol manajer dalam upaya menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa saya dengan menggunakan segitiga restitusi. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga,
Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Salah satu pengalaman saya yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif ini adalah salah satunya saat saya menangani siswa saya yang sering sekali terlambat sekolah. Di sini saya menggunakan segitiga restitusi, mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan, dalam upaya membantu siswa mencari dan menemukan jalan keluar bersama-sama terhadap masalah yang dihadapi siswa. Ya, pertanyaan yang keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya mendapat kebahagiaan tersendiri saat dapat menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh siswa saya. Di sini saya termotivasi lagi untuk melakukan terobosan-terobosan baru di dunia pendidikan, khususnya dalam pembentukan budaya positif di sekolah. Pertanyaan yang kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik dan adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik pada saya sebagai seorang guru, saya sudah memposisikan diri saya sebagai manajer dan menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa. Sementara bagi murid, sudah munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai kebajikan yang mereka yakini. Yang perlu diperbaiki dalam penerapan segitiga restitusi, belum terlaksananya ketiga langkah pada segitiga restitusi. Untuk itu, ke depannya saya akan membuat keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah agar lebih mudah dan terarah saat menerapkan segitiga restitusi kepada siswa yang melakukan suatu kesalahan. Pertanyaan yang keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Saya mempelajari modul ini, saya sering memposisikan diri saya pada posisi kontrol penghukum, di mana saya sering memberi hukuman secara sepihak kepada siswa saya yang melanggar aturan. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi rasa bersalah karena harus memberikan hukuman pada setiap siswa yang berbuat kesalahan. Setelah saya mempelajari modul ini, saya mulai mengambil posisi manajer dalam menangani masalah siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Perasaan saya jauh lebih baik dan tenang dan memiliki kebahagiaan tersendiri dapat menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapi siswa saya. Dan di sini saya menyadari bahwa pentingnya komunikasi yang baik untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada siswa, bukan dengan hukuman yang justru akan menambah masalah baru bagi siswa itu sendiri. Namun saya masih belum sempurna dan belum beruntun dalam menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi sebagaimana langkah-langkah yang ada pada segitiga restitusi. Di sini saya sering melakukan langkah validasi tindakan salah tanpa melakukan langkah menstabilkan identitas terlebih dahulu. Pertanyaan yang terakhir, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang sangat penting dipelajari dalam upaya menciptakan budaya positif adalah kiat-kiat yang harus dilakukan guru dalam upaya menjalinkan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar nantinya sekolah dan orang tua dapat menyamakan persepsinya dalam pembentukan budaya positif yang tidak hanya di sekolah saja, namun juga budaya positif akan terbentuk di lingkungan keluarga yang nantinya dapat dijadikan sebuah kebiasaan baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Inilah paparan saya tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Sampai jumpa pada modul selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.